Shalom, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Nah, apa kabar kalian? Nah, kita sudah belajar agama. Saatnya kita akan belajar yaitu pelajaran PPKN. Adalah hak dan kewajiban dalam hemat energi. Anak-anak bisa buka buku anak-anak dalam tema 2 selalu berhemat energi. Subtema yang pertama yaitu sumber energi pembelajaran PPKN di halaman 9. Nah, hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Banyak sumber energi yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya harus kita lestarikan. Oleh karena itu, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan sumber daya energi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita lahir. Nah, itu adalah hak. Serta apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu adalah arti dari hak dan kewajiban. Seperti apa itu hak dan kewajiban dalam hemat energi? Nah, kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, penghematan merupakan tindakan yaitu mengurangi penjumlahan atau jumlah penggunaan energi. Baik itu energi listrik, baik itu air, terus baik itu alat-alat yang kita pakai, yang sudah tidak kita pakai atau yang sudah tidak kita gunakan, kita boleh matikan alat-alat tersebut. Umpamanya mungkin listrik di keadaan siang kita harus matikan, lalu nonton TV kalau tidak dinonton dimatikan, itulah adalah hemat dalam penggunaan energi. Nah, hak terhadap air. Hemat kita yang pertama yaitu mempunyai hak dalam terhadap air. Kita mempunyai hak untuk makan minum, terus untuk mandi, terus untuk makan dan keperluan rumah tangga lainnya. Kita mempunyai hak terhadap air. Begitu juga kita punya kewajiban terhadap air. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah pada sembarang tempat. Terus kita boleh membersihkan selokan atau sungai agar kotoran atau sampah-sampah tidak terbuang atau tidak mencemarkan air sungai, agar sungai itu bisa kita gunakan dengan baik. Itu adalah kewajiban kita, dan kita harus mengadakan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Kalau kita sudah lihat pohon atau hutan yang gundul, kita boleh menanam pohon-pohon agar curah hujan, nanti kalau curah hujan banyak dia bisa hujan, lalu akar-akar itu bisa menyerap air dan akhirnya kita bisa di dalam tanah, akhirnya kita bisa menggunakan air itu dengan baik, lalu tersalurkan ke mata-mata air. Dan bagi yang punya sumur bor yang ada di dalam tanah bisa menggunakan air dengan baik. Setelah itu kita bisa menghemat air. Setelah habis pakai harus ditutup. Kalau tidak digunakan atau dikunci, itu adalah tugas atau hak dan kewajiban kita terhadap air. Nah, di slide berikutnya. Nah, ini adalah bagan untuk kita bisa apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, gunakan air secukupnya. Yang kedua, matikan pompa air jika tidak digunakan. Yang ketiga, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Yang keempat, gunakan peralatan rumah tangga dengan hemat energi. Yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama. Dan yang keenam, kurangi penggunaan berkendaraan. Harus banyak kita berjalan kaki. Itu adalah ciri-ciri atau menghemat energi, yaitu kita mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa menjaga serta menggunakan dengan baik. Dan di slide berikutnya kita lihat hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Listrik adalah energi yang sangat penting bagi kehidupan kita.
apapun yang kita kerjakan paling banyak menggunakan energi listrik. Lalu hak-hak apa saja yang kita dapatkan dari energi listrik ini? Kemudian kewajiban apa saja yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan dan mengingatkan hak dan kewajiban apa yang harus kita lakukan dengan seimbang atau setara atau selalu bisa bekerja sama dengan baik. Nah, hak yang untuk kita dapatkan yaitu hak untuk mendapatkan listrik, belajar menggunakan laptop. Kita bisa menggunakan laptop untuk belajar dengan menggunakan listrik dengan baik, itu adalah haknya kita. Lalu yang kedua, menyetrika pakaian dengan baik. Nah, yang keempat, menonton televisi. Serta yang kelima, mendapatkan penerangan. Nah, saat malam tiba pasti kita akan merasa gelap gulita. Tetapi dengan adanya listrik, kita bisa melihat rumah itu terang. Bagaimana? Yaitu kita mendapatkan penerangan dari aliran listrik, yaitu PLN ada, PLTA ada, PLTU juga ada. Nah, itu adalah hak kita untuk mendapatkan listrik. Serta bagaimana kewajiban kita untuk mendapatkan listrik juga. Kewajiban. Nah, kewajiban kita yaitu matikan TV bila tidak digunakan. Lalu mematikan lampu di siang hari dan kurangi penggunaan AC atau kipas angin. Dan yang keempat, bila mengeringkan pakaian secara alami, kita tidak usah menggunakan mesin. Kita bisa menggunakan apa? Ya, sinar matahari. Karena sinar matahari juga bisa mengeringkan pakaian kita. Itu adalah kewajiban kita untuk bisa menghemat energi listrik. Tadi kita sudah baca tentang bagaimana hak kita dan kewajiban kita sebagai anak-anak. Kita bisa melakukan atau bisa menghemat energi listrik dengan baik. Nah, dan di slide berikutnya. Nah, selain listrik, kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi contohnya adalah hasil-hasil dari olahan minyak bumi kita bisa manfaatkan untuk sumber daya kita atau sumber kehidupan kita sehari-hari. Misalnya minyak tanah itu hasil olahan minyak bumi. Terus bensin, pertalite. Nah, kita bisa membayangkan minyak tanah kita gunakan untuk apa? Ya, untuk memasak di rumah. Untuk mama bisa memasak makanan di rumah. Lalu bensin dan pertalite dengan solar kita bisa menggunakan untuk kendaraan kita supaya bagaimana mereka bisa berjalan, kita bisa pakai. Harus adanya bensin atau pertalite. Nah, kalau tidak ada pertalite dan bensin, kita punya kendaraan tidak bisa berjalan. Nah, mengolah minyak bumi juga bisa menguntungkan kita kalau kita bisa mengolahnya. Nah, dengan mengolahnya kita bisa menjual hasil dari minyak bumi. Itulah hak kita untuk mendapatkan sumber energi dari minyak bumi. Nah, bagaimana kewajiban kita untuk bisa yang pertama melestarikan, menjaga, serta menghemat penggunaan minyak bumi. Lalu bisa menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti solar cell atau biogas. Nah, itu adalah solusi untuk kita bisa menghemat energi yang ramah dengan lingkungan kita. Tidak selalu bisa menggunakan bensin, solar, atau pertalite. Kita bisa menggunakan biogas. Nah, yang keempat, melaporkan pelanggaran kepada pihak berwajib. Kalau ada orang yang melanggar tentang penggunaan atau penimbunan barang-barang atau penggunaan minyak bumi seperti bensin, pertalite, kita sebagai masyarakat boleh melaporkannya kepada pihak berwajib karena itu adalah kewajiban anak-anak supaya
bisa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai masyarakat supaya mendapatkan sumber energi minyak bumi dengan baik bisa. Nah, di slide berikutnya, perilaku hemat energi yang kita bisa laksanakan. Nah, seperti apa yang anak-anak bisa laksanakan? Yaitu menyalakan lampu pada malam hari dan memadamkan lampu pada siang hari, terus mematikan TV jika tidak dinonton, serta menutup keran air setelah digunakan. Nah, yang terakhir, berjalan kaki untuk jarak yang dekat. Ini adalah perilaku hemat energi yang anak-anak bisa lakukan di rumah maupun di mana saja anak-anak berada. Dan manfaat hemat energi, hemat biaya listrik atau hemat penerangan, bisa berjalan dengan lancar, terus meratakan penggunaan listrik, serta barang elektronik bisa tahan lama. Itu adalah manfaatnya, serta mengurangi kerusakan lingkungan. Itu adalah manfaat energi. Kita bisa menghemat listrik, lalu mendapat penerangan dengan berjalan lancar, tidak mati hidup listriknya ya. Kalau mati kita pasti tidak bisa melakukan apa-apa ya dalam kehidupan kita di rumah. Lalu kita bisa mendapat memeratakan penggunaan listrik sampai di pelosok-pelosok daerah terpencil. Serta barang elektronik kita bisa tahan lama dan mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, itu adalah tujuan atau hak dan kewajiban kita agar kita bisa hemat energi. Hemat energi, sayangilah bumimu. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab anak-anak supaya bisa melaksanakan dengan baik. Nah, di slide berikut ini, Ibu Guru meminta anak-anak untuk membuatkan sebuah poster yang menarik tentang hemat energi di dalam buku tema anak-anak halaman 35. Buat dan tuliskan gambar-gambar tentang hemat energi dan anak-anak bisa kumpulkan di sekolah. Bagaimana kita buat poster? Nah, Ibu Guru ada kasih contoh di atas bagaimana anak-anak bisa buat poster tentang hemat energi. Hemat dalam penggunaan air, hemat dalam penggunaan listrik, dan hemat dalam penggunaan bahan bakar. Jadi kita mempunyai hak dan kewajiban dalam setiap penggunaan energi dengan baik. Nah, demikian pelajaran PPKN kita tentang hemat energi bagi hak dan kewajiban anak-anak maupun Ibu Guru. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hak dan kewajiban untuk dapat membuat atau merasakan energi yang baik? Kita harus bisa selalu berhemat, selalu bisa menjaganya dengan baik dan bisa melakukannya dengan bijaksana. Nah, kita akan menutup pelajaran kita yaitu pelajaran PPKN di pagi menjelang siang hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur di pagi ini, menjelang siang ini Tuhan, kami sudah belajar, sudah bersaat teduh, dan hari ini kita sudah belajar PPKN tentang bagaimana anak-anak bisa berhemat energi dengan anak-anak bisa mendapatkan hak dan kewajiban dari energi tersebut. Biarlah anak-anak kami bisa mengerti apa itu hak dan kewajiban anak-anak dalam bisa menghemat energi dengan baik. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini anak-anak kami akan istirahat. Tuhan memberkati mereka dalam istirahat mereka, baik yang makan maupun tidur siang. Tuhan selalu berkati mereka, apa yang mereka alami atau apa yang mereka rasakan sepanjang hari ini, biarlah semuanya selalu sempurna, penuh dengan sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan, jaga mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada. Jaga para orang tua, beri mereka hikmat kebijaksanaan agar bisa membimbing anak kami di rumah belajar dengan baik. Karena kami percaya Engkau begitu nyata dalam kehidupan kami walaupun kami tidak melihatnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan doa kami di siang hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Baik anak-anak, selamat siang, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.